Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya, terus melaksanakan pengabdian, pembelajaran, dan penelitian sesuai dengan beban yang diberikan oleh Tridharma Perguruan Tinggi. Kita akan terus menghasilkan literasi digital Tridharma Perguruan Tinggi untuk menjadi teman, partner bagi mahasiswa Indonesia. Oke, kita akan coba lihat sesi soal-soal pada seri yang ke-119 ini. Kita telah sampai kepada soal nomor 5.60 dan 5.61 edisi khusus pembahasan soal seri yang ke-119. Masih menggunakan buku yang sama, buku yang dipergunakan sebagian besar mahasiswa teknik ataupun sains dalam mempelajari ilmu peluang. Oke, kita akan coba lihat soal pertama. 5.60, a certain area of the eastern United States is on average hit by 6 hurricanes a year. Find the probability that for a given year that area will be hit by A, fewer than 4 hurricanes, and B, anywhere from 6 to X hurricanes. Jadi kalau kita lihat soal ini jelas sekali adalah soal distribusi Poisson karena pada area yang tertentu, certain area of the eastern. Jadi dari bahasa certain area of the eastern saja sudah kelihatan bahwa soal ini adalah soal distribusi Poisson dan ditambah lagi dengan ada variabel average rata-rata yaitu 6. Nah, badai ya. Rata-rata 6 badai selama setahun dilanda. Nah, jadi kalau begitu, kalau kita lihat soal ini adalah soal distribusi Poisson. Soal A adalah distribusi Poisson. Distribusi Poisson. Poisson dengan new sama dengan 6. Nah, ini distribusi Poisson kita. Jadi kalau mau kita lihat rumusnya, probability distribusi Poisson ini, the probability X new itu sama dengan eksponen min new dikali new berpangkat X dibagi dengan X faktorial. Nah, oke. Ini rumus dari distribusi Poisson untuk X dari 0, 1, dan seterusnya. Jadi kalau soal yang A, kita coba beri batas di sini. Yang A itu yang ditanya peluang X kecil dari 4. Berarti kalau ditanya kecil dari 4, kalau mau kita jawab dengan manual, tentu dia menggunakan peluang X sama dengan 0. Oke. Ditambah peluang X sama dengan 1. Oke, kalau mau cari dengan manual, lalu ditambah dengan peluang X sama dengan 2. Kalau mau dicari manual ya. X sama dengan 2. Dan ditambah dengan peluang X sama dengan 3. Lalu kita cari satu persatu dengan menggunakan rumus yang diberikan. Hanya tinggal mengganti X. Kalau X-nya 0 berarti eksponen pangkat min 6 karena ininya 6. 6 pangkat 0 dibagi dengan 0 faktorial.
Kalau berpangkat, kalau X sama dengan 1 tentu eksponen min 6, mu-nya 6, X-nya 1 dibagi dengan 1 faktorial. Begitu seterusnya. Tetapi kalau kita menggunakan tabel, nah kalau kita menggunakan tabel untuk peluang X kecil dari 4, itu dari tabel adalah sama dengan menggunakan tabel peluang X kecil sama dengan 3. Kenapa kecil sama dengan 3? Karena 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Jadi mana dia? Cari yang mu-nya 6. Mu-nya ini 6. R-nya itu 3. Nah, ini dia. Mana dia? Ini dia. 0,1512. Berarti 0,1512. Kalau menggunakan tabel Poisson. Nah, soal yang B itu sama saja, yang ditanya adalah peluang X-nya itu di antara 6 dan 8. Berarti di antara 6 dan 8. Anywhere from 6 dari 6 ke 8. Berarti dari 6 ke 8 kecil sama dengan 6, kecil sama dengan 8. Nah, ini kita akan berhubungan dengan tabel itu dapat dicari dengan peluang X kecil sama dengan 8. Nah, pengurangnya adalah peluang X kecil sama dengan 5. Kenapa kita gunakan alasannya X kecil sama dengan 5? Karena 5 itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita hilangkan dari 0 sampai 5, tinggallah dia 6, 7, 8. Nah, berarti kalau begitu, cari yang R-nya 8. Nih. Untuk mu sama dengan 6, 0,8472, 0,8472 dikurang dengan yang 5. Nah, ini 5. Ini dia 0,4457. 0,4457. Oke, saya rasa ini soal yang sangat cantik sekali, bisa dipahami dengan baik. Jadi kita telah lihat soal yang 5.60 itu memenuhi asumsi Poisson. Karena kita tahu Poisson itu adalah peluang variabel acak X pada daerah tertentu. Nah, oke. Atau disertai dengan waktu tertentu. Dan ada di situ informasi rata-rata atau average dan seterusnya. Oke, kita coba lihat soal yang berikutnya. Share. Nah, ini dia. Soal 5.61. Suppose the probability as 0.x that any given person will believe a tale about the transgressions of a famous actress. What is the probability that the 6% to hear this tale is the first one to believe it? And B, the third person to hear this tale is the first one to believe it. Nah, jadi kalau soal 561 ini terjadinya pada yang ke-K, yang keempat. Artinya yang B itu terjadinya yang pertama. Nah, jadi ini bahasa-bahasa yang ke-K yang pertama jelas sekali bahwa A ini adalah binomial negatif. Nah, ini adalah distribusi binomial negatif. Karena terjadinya pada yang ke-K. Peluang orang ke-6 untuk mendengar terjadi pada yang ke-K. Ini binomial negatif.
Negatif. Negatif. Sedangkan yang B ini adalah distribusi geometri. Distribusi geometri. Geometri. Jadi kalau begitu jelas sekali yang A ini kita menggunakan rumus binomial negatif. Mana rumus binomial negatif? Ini dia. Untuk binomial negatif ini soal A kita jawab pakai bintang menunjukkan binomial negatif. X-nya itu 6, K-nya itu adalah 4 sama dengan 4. Peluangnya jelas tadi 0,8. Oke. Tinggal jawab aja yaitu kombinasi X kurang 1, 6 kurang 1, K kurang 1, 4 kurang 1, dikali dengan 0,8 berpangkat K, K-nya tadi 4, dikali dengan 0,2 berpangkat X kurang K, berpangkat 2. Untuk X dari K dari 4, nah, dari K-nya dari 4 dan seterusnya. Nah, ini tentu bersama dengan kombinasi 53 dikali dengan 0,8 pangkat 4 dikali dengan 0,2 berpangkat 2. Ya, cari pakai kalkulator. Soal B. B adalah geometri. Geometri untuk X yang pertama itu adalah 3. Dengan P sama dengan 0,8. Rumusnya adalah P kali Q berpangkat K kurang 1. Oke, berarti untuk K-nya itu dimulai dari 1. Oke. Dan seterusnya. Berarti sama dengan P 0,8 dikali Q 0,2 berpangkat K 3 kurang 1, 2. Nah, ini pakai kalkulator. Jadi jelas soal A itu adalah binomial negatif, B itu adalah geometri. Oke. Jadi 2 soal pada sesi 119 ini mempertajam kembali kemampuan kita mendefinisikan Poisson dan binomial negatif serta geometri. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.